Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Masuk hadis yang keempat, al-hadis ar-rabi' an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Umatku diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku, kata Nabi Muhammad. Berarti 5 perkara ini adalah kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan puasa Ramadan pun itu adalah kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah puasa umat-umat terdahulu berpuasa, tapi itu puasa Ramadan ini adalah kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada yang lain. Dan di bulan yang mulia, yang bulan dikhususkan umat Nabi Muhammad, diberikan lagi ada kekhususan 5 perkara lagi. Amma wahidah, adapun yang pertama, fa innahu idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan nazara Allahu azza wa jalla ilaihi wa man nazara Allahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Kalau malam pertama bulan Ramadan, malam tanggal 1 Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada hamba-hambanya. Nazarahnya Allah ini adalah nazarah, pandangan Allah. Inilah yang selalu sepanjang masa, sepanjang yang harus kita ada. Makanya kita kalau belajar Allah ya Allah binatullah minal aini rahimah, ya Allah pandanglah kami dengan pandangan yang rahmat, pandangan yang rahmat, ya. Nadra bihal kuzayah Al-Quran, nadra tuzilul anna wa tudrikuna minna wa kulalana naqahu fi kulli hin. Pandangan yang dapat menghilangkan kepanakan, kesulitan, ya, mendekatkan ke kita, ya. Naqahu fi kulli hin, akan kita diberikan kesejahteraan. Orang yang mendapat pandangan Allah Ta'ala ini adalah orang yang akan terbebas dari api neraka. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan beberapa orang yang akan diazab oleh neraka, ada salah satu la yukallimullahu wa la yanzuru ilaihi, ketika orang yang tidak dilihat oleh Allah Ta'ala, tidak dipandang pada
bahwa bau mulut orang yang kuasa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di sore hari, atyabu indallah, lebih wangi baunya di sisi Allah min rihil misik, dari baunya misik. Ini orang yang berpuasa kalau sudah tambah sore, tambah itu ya kadar air kita kurang ya, itu pasti akan kebanyakan akan keluar bau mulut. Tapi bau mulut ini adalah bau mulut yang istimewa di sisi Allah, lebih harum daripada bau misik. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i beliau memakruhkan untuk bersiwak setelah zawal untuk orang yang puasa. Kenapa? Bersiwak ini dapat menghilangkan bau mulut yang istimewa ini. Ya, tapi ini indomo ya, ini indomo, bukan internet. Jadi jangan diperlakukan kepada manusia. Ya, jadi ini dia punya indomo, bukan internet, ya. Jadi bukan untuk dibawakan kepada yang lain, ya. Indomo. Tapi beberapa ulama mempunyai memahami apa? Ada beberapa pemahaman ulama tentang maksudnya apa yang dimaksud lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Sebagian ulama mengatakan inna hadzal rajul la ta'ala yutibu ala qulubi bab sawahid tawaban akthara mimma yutibu ala istimal miski, yaitu dibayyana darajahu ila istimali fil jam'i wal ahya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah itu memberi pahala karena bau mulutnya orang yang berpuasa. Lebih memberikan pahala bau mulutnya orang berpuasa ini lebih banyak daripada memberi pahala untuk orang yang pakai uang yang misik ketika disyariatkan, disunahkan, seperti ketika kumpul gini. Kalau Ramadan siang-siang pakai minyak wangi makruh ya. Kalau malam gini sunnah, kita kumpul gini pakai minyak wangi itu sunnah. Ketika Idul Fitri ya, pakai minyak wangi atau udah sunnah. Dikatakan maksudnya atyabu min rihil misik, pahalanya bau mulutnya orang yang puasa ini lebih besar daripada pahalanya pakai wangian ketika disunahkan oleh syariat. Di pemahaman yang pertama. Tidak ada lagi makna hadza fi haqqil malaikat. Fa yastatibuna rihal huruf aktsar mimma yastatibuna rihal misik. Ada yang mengatakan maksudnya ini adalah di para malaikat. Malaikat itu mencium baunya, bau mulutnya orang berpuasa itu sangat harum, dibikin harum oleh Allah Ta'ala. Mereka lebih merasakan keharuman daripada mencium bau misik. Para malaikat mencium bau mulutnya orang yang berpuasa ini, mereka mendapatkan keharuman yang luar biasa, lebih harum daripada bau misik. Ini makna yang kedua menurut para ulama. Makna yang ketiga bahwa inna Allah yujazihillahu fil akhirah bi ayyi jalan hadaw atyaba miski kama fi syahid. Bahwa Allah akan membalas nanti di akhirat. Bahwa orang buka puasa ini nanti keluar dari mulutnya bau yang harum, lebih harum daripada bau yang misik. Sebagaimana Allah membalas orang yang mati syahid, meninggal syahid, darahnya yang syahid itu darahnya keluar bukan bau amis di akhirat, tapi bau
dari sebagian semua makna itu bahwa memang Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad, tapi ini hanya orang puasa dari umat Nabi Muhammad. Lam yu'tuna nabiyyun qabli. Padahal puasa itu disyariatkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad. Umat Nabi sebelum Nabi Muhammad disyariatkan ada puasa dalam puasanya umatnya Nabi Isa itu 40 hari, ada puasanya umatnya Nabi Musa. Umat-umat terdahulu semua ada syariat berpuasa. Tapi umat Nabi Muhammad yang diperhitungkan bau mulutnya hanya umat Nabi Muhammad SAW. Padahal kan kalau syariat terdahulu ada puasa, berarti juga ada bau mulutnya umat terdahulu. Tapi tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus umat Nabi Muhammad sampai saking rahmatnya Allah, cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad, bau mulutnya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bau mulutnya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan, dinilai, ada nilainya. Padahal apa? Kita sama bau mulut kita sendiri itu apa? Nilainya itu apa gitu? Tapi bagaimana Allah karena Ar-Rahman yang sangat mencintai kepada Nabi Muhammad, mencintai kepada umat Nabi Muhammad, bahkan bau mulutnya ketika diwajibkan berpuasa itu dinilai lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tsalitsatu, ada yang ketiga, fa inal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailah. Bahwa para malaikat selalu mengistighfari orang yang berpuasa di bulan Ramadan, di siang dan malam hari. Siang hari malam malaikat itu selalu mengistighfari. Fihi tadrib az-zalimin dan Allah Ta'ala malaikat Allah dan berguna lahum maghfirah. Fi riwayat Ahmad wa tastaghfiru lahum al-insan hatta itu. Bahkan binatang di lautan mengistighfari juga sampai kita berdoa. Luar biasa ya. Kita diistighfar malaikat yang memintakan pengampunan dosa bagi orang yang berpuasa. Benar-benar puasa yang meminta pengampunan kepada kita aja. Para malaikat memintakan pengampunan kepada kita. Ya, memintakan pengampunan pada sebagaimana para pengajar juga dimintakan pengampunan oleh malaikat. Begitu juga orang yang berpuasa dimintakan pengampunan oleh malaikat. Amin. Insyaallah kita diampuni semua dosa-dosa. Wa Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu wa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li'ibadi aw shaka an yastarihu min ta'abi dunya ila dari wa karamati. Allah mengatakan kepada surga, wahai surga, memerintahkan kepada surga, wahai surga, ista'iddi, bersiap-siap surga, bersedialah engkau untuk menyambut hamba-hambaku, ibadi, hamba-hamba kami. Ausyaka, habis ini mereka akan istirahat dari taatnya dunia menuju ke rumahku di surga Allah dan kemuliaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk takrim dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menyatakan bagaimana surga disuruh mempersiapkan. Seakan-akan Allah mengatakan orang yang berpuasa ini sudah tiket surganya sudah didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu wajrabu hani'an bima asraftu fil ayyamin khalid." Kulu wajrabu, makanlah dan minum dengan apa yang telah kalian dahulu fil ayyamin khalid. Yang pertama kata ayyamul khaliyah, sebagian ulama kata ayyamul khaliyah di alam dunia, hari-hari dunia. Tapi sebagian ulama kata ayyamul khaliyah yang maksudnya ketika puasa. Makan dan minumlah, masuklah engkau di surga dengan apa yang telah kau dahulukan dari puasa-puasa dulu. Dengan ulama tafsirkan seperti itu. Ayyamul khaliyah kan ketika puasa. Wa amal khamisah, ada yang kelima. Fa innahu idza kana akhirul. Kalau sudah malam terakhir bulan Ramadan, ghafarallahu lahu. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semuanya. Ini adalah malam maghfirah wa masyarakat.
Jaminan tentunya orang yang berhak untuk mendapatkan pengampunan yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang menghidupkan di malam-malam Ramadan, orang yang beribadah di bulan Ramadan. Allah ampuni meskipun mungkin ibadahnya, puasanya masih ada kurang sempurnanya, tapi dia berusaha untuk sesempurna mungkin diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diampuni oleh Allah Taala. Faqala rajulun minhum ahyala ya Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan tidak. Alam tara ila man ya'maluna fi tafarruq bil a'malihim wa fu'u biwahum. Apakah kau tidak mengetahui kalau ada orang pegawai atau bukan atau apa bekerja selesai bekerjanya dipenuhi semua apa namanya bayarannya dia ada, dikasih bonus lagi, itulah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya bagaimana Allah memberi awal malam sama akhir malam, awal malam sama akhir malam. Ini menunjukkan isyarat kita ini dari awalnya harus baik sampai akhir harus baik. Paham ya? Ini dari lima itu yang pertama kali tahu. Tidak karena awal laila min Ramadan. Terakhir apa? Yang lima tidak karena akhir laila min Ramadan. Awal laila akhir laila. Menunjukkan setiap kita ini usaha istiqomah terus dari awal sampai akhir itu baik. Dimulai dengan yang baik sampai akhir jaga terus sampai baik. Kalau kita istiqomah seperti itu, makanya itulah yang dikatakan istiqomah ya, dari awal sampai akhir selalu baik. Menyambut Ramadan juga itu dari awal Ramadan dipersiapkan sampai nanti akhir Ramadan. Begitu juga dalam segala hal. Usahakan kita sekarang kita dalam kebaikan, maka terus jaga kebaikan kita terus ini sampai akhir Ramadan. Jangan kita hanya baik itu keluar, setelah itu nggak baik lagi. Jaga terus karena